اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jadi ketika junub lalu bertayamum, mandi wajib dengan cara tayamum. Nabi SAW mendapati Ammar bin Yasir, kalau tidak salah, Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ini junub. Lalu beliau berpikir, karena waktu itu nggak ada air, beliau berpikir kalau wudu saja tayamumnya usap wajah dan telapak tangan dengan debu, berarti kalau mandi wajib guling-gulingan di tanah. Ammar guling-gulingan di tanah. Iya. Nabi SAW mengajarkan cukup bagimu hakadha, begini. Nabi tepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah yang ada debunya, cari ya, tembok atau lantai ya, ke tanah, kemudian Nabi tiupkan, lalu usap wajah satu kali, telapak tangan satu kali. Ini Nabi ajarkan ketika Ammar bin Yasir junub, menunjukkan bahwasanya kata Allah Azza wa Jalla, aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu. Ketika kalian menjimai, menggauli istri-istri kalian, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu yang baik. Debu yang baik artinya debu yang tidak ada najis di dalamnya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah dan telapak-telapak tangan kalian. Nah, maka tayamum sudah bisa menjadi sebagai pengganti mandi wajib. Dan tayamum dibolehkan karena beberapa sebab. Di antaranya yang pertama tadi, nggak ada air sama sekali. Yang kedua, ada air tapi nggak bisa digunakan. Air ada tapi airnya misalkan bercampur tanah. Ini kan air yang suci tapi tidak mensucikan. Atau orang yang hiking atau camping, dia cuma bawa air 1 galon untuk minum jamaah. Yang kalau dia pakai buat mandi, habis jamaah kehausan nanti. Senang-senang naik gunung, pulang-pulang syahid, mati kehausan. Sedangkan nggak semuanya orang tahu, nggak semua orang belajar ilmu survival, dari mana arah sumber air itu muncul, kan gitu. Taunya kan hiking, foto-foto, udah kan gitu. Namun sebagian orang tahu, oh sumber air dari sini. Sebagian nggak tahu, dia bawa bekal air minum saja. Kalau dipakai buat mandi, habis, orang kehausan. Dalam hal ini berarti ada air tapi nggak bisa digunakan, boleh tayamum. Kemudian yang berikutnya diantara sebab bolehnya tayamum adalah ketika sakit. Amr ibn al-As, kalau tadi Ammar bin Yasir, sekarang Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maaf, bukan itu dalilnya. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika beliau safar bersama para sahabat, dan Nabi tidak ikut waktu itu, beliau safar bersama para sahabat. Lalu salah seorang di antara sahabat kepalanya tertimpa batu sampai luka parah. Lalu sahabat ini tidur, lalu mimpi basah, junub berarti kan. Ketika bangun, sahabat ini minta fatwa kepada sahabat-sahabat yang lain. Hal tajiduna li rukhsatan, apakah kalian mendapati keringanan untukku? Kata para sahabat yang hadir saat itu, karena belum punya ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu saat itu. Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, kami tidak mendapati keringanan bagimu sedangkan kamu bisa menggunakan air. Akhirnya sahabat yang kepalanya luka parah ini memaksakan buat mandi lalu meninggal. Pulang-pulang ke Madinah, mereka mengadu kepada Nabi SAW. Nabi marah besar. Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Ini bukan doa keburukan dari Nabi, bukan. Ini kalimat marah, kalimat kecewa dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, limadza lam yas'alu idh lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka nggak tahu hukumnya? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu, karena obat daripada kebodohan adalah apa? Bertanya, kata Nabi SAW. Yakfihi an yatayammam, padahal cukup baginya untuk bertayamum saja. Kemudian tayamum juga boleh ketika cuaca sangat dingin atau cuaca sangat panas, airnya sangat panas. Cuaca panas, airnya panas, cuaca dingin, airnya dingin. Nggak semua orang kuat menggunakan air dingin. Nggak semua orang kuat menggunakan air panas. Air panas nggak ada yang kuat ya. Panas airnya, tandonnya kena matahari kan, airnya panas. Pernah ya mungkin kita gitu ya. Kalau hangat kan beda, hangat memanjakan lah istilahnya, hangat kan. Ini panas, nyengat sekali ini. Nah, ini boleh untuk bertayamum. Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu
memimpin perang Dzatus Salasil di musim dingin saat itu, perang musim dingin. Di malam hari yang sangat dingin, beliau junub, ya, dan beliau tidak kuat menggunakan air, lalu beliau bertayammum. Kajian Islam Tolabul Ilmi Batin.